Kalau jawabnya kecil, pandangan tuh ngintip-ngintip aja. Tapi kalau jawaban itu dengan semangat, maka pandangan itu senantiasa selalu dipandang oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagianya kita berkumpul di tempat yang indah ini, di masjid yang bagus ini. Di masjid ini setiap tahun kita berkumpul, bersalawat, berzikir, mengingat nama Allah. Yang kita ingat namanya Allah, yang kita kenang adalah kenangan Nabi Muhammad. Setiap tahun ketika malam penggantian tahun kita berkumpul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nama yang lain. Bukan nama fulan min fulan, wala artis fulan atau si ulan. Bukan karena nama mereka, tapi karena nama Allah, Tuhan kita. Kalau karena nama Allah, maka panggilan tempat perkumpulan ini yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke sini, ini bukanlah panggilan Habib Sarip. Ini bukanlah panggilan daripada atas nama masjid ataupun panggilan atas nama majalis, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memanggil daripada setiap hati, yang mana hati mereka itu mempunyai sambungan kepada Al-Khaliq Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada lain. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah saya di sini. Alhamdulillah saya di sini. Karena saya datang sini bukan karena hal dunia, tapi karena hal saya ingin memperbaiki diri saya dan menghusukkan jiwa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya bersyukur malam ini Al Habibana Syarif bin Sahab ada bersama kita, dan ada juga Habib Mukhdar, dan ada Ustadz. Ini ustadz-ustadznya banyak, ulama-ulamanya banyaknya. Ada sekda dan ada orang tua kita di sini. Semua yang hadir, pastilah kehadiran kita ini bukanlah kehadiran satu kebetulan. Karena tidak mungkin orang itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan tulisannya dari Allah, namanya disebut oleh Allah, terkecuali dia telah dituliskan untuk bisa mendapatkan masuk daripada kebaikan. Tidak bisa. Sekalipun ini banyak kita, ini siapa yang hadir dapat 50.000, belum tentu hadir. Tapi di kafe-kafe, tandanya di kafe-kafe itu, kita di kafe itu duduk minum kopi 15.000, makan nasi mungkin 25.000. Kalau sama teman mungkin bisa 100.000. Ini majelis gratis, dapat minum, dapat kue, dapat doa, dapat maghfirahnya Allah, ampunan Allah, dapat syafaatnya Nabi Muhammad, dapat keberkahan, dan itu semua majanan gratis. Gratis. Dapat minum kan? Ada dapat minum? Atau siapa yang belum dapat minum? Ada dapat kue? Ini gratis ya ikhwan. Ini gratis. Kalau ada yang kurang minta lagi sama panitia si Heru. Kalau ada yang kurang, boleh, tidak apa-apa, boleh minta. Tapi jangan terlalu banyak lah mintanya. Ya bisa tambah 1, saya haus. Tidak apa-apa tambah. Ini majanan, ini gratis, ini free. Untuk siapa? Untuk kita semua yang mana malam ini berkumpul atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita berkumpul di sini bahkan disebabkan karena malam tahun baru? Tidak ya ikhwan. Tapi ini acara terkumpul bagaimana kita sama-sama berzikir di malam tahun baru. Bukan disebabkan tahun barunya, tapi di malam tahun baru. Itu tanggal. Loh, Beb, kan ada khilaf Beb, orang di luar sana bilang kan ke tahun baru Islam itu kan 1 Muharram. Kok kita bikin tahun baru di sini? Tidak. Tahun baru kita Islam 1 Muharram. Ini tahun baru, ya ini tahun Masehi. Tahun baru, ya tahun baru. Cina, tahun baru. Ini jadwalnya pas malam tahun baru. Bagus apa enggak? Bagus. Karena hal ini ahsan. Ini baik. Seperti yang dikatakan ustadz-ustadz tadi sebelumnya. Yang mana menceritakan Ustadz Hadi tadi bilang, oh mungkin orang di luar mungkin ada yang lebih baik. Betul Ustadz, itu betul, ada mungkin lebih baik. Tapi ini lebih baik. Ini lebih baik. Kenapa? Ada ndak orang-orang ini di sana? Karena orang yang dimuliakan Allah, ketika dia hadir bersama orang-orang yang lainnya, maka orang-orang yang lain itu akan terkumpul. Allah menyebutnya minas salihin. Ada satu orang saleh di antara kita, maka kita berkumpul ini Allah sebut semua minas salihin, orang-orang saleh. Maka bersyukur. Hadhi ahsan. Ini baik. Lebih baik dari 100, lebih baik daripada 1000, lebih baik daripada 1 juta. Karena dalam kumpulan kita jutaan daripada malaikat-malaikat ya Allah berdoa malam ini. Apa Beb doanya? Minta ampunkan buat kita ini. Kenapa dari tadi, dari jam 8 tadi baca maulid, baca zikir, dengar ceramah, berapa jam? Kita sudah duduk sini. Setiap detik napas kita dihitung daripada pahala. Tidak ada yang menghitung ini. Bagaimana kita bilang ini lebih baik? Ini sangat-sangat lebih baik. Karena perkumpulan ini membuat kita mendapatkan derajat di sisi Allah. Dan kita adalah orang-orang terpilih. Kita adalah orang-orang yang dijatakan adalah orang-orang yang beriman, yang menggunakan akal pikirannya. Tadi Beb, aku mau kesini itu padahal dipanggil sama temanku. Kami pergi ke amal mau bakar-bakar ikan. Tapi aku ingat, sudahlah bakar-bakar ikan. Sana aja bakar-bakar masjid, bukan bakar-bakar masjid. Bukan bakar masjid. Terus apa kamu bakar? Kami mau bakar buku dosa kami yang dipegang malaikat. Itu yang kami bakar. Oh, kamu bakar-bakar kan di Al-Ma'arif? Iya, bakar-bakar kami. Apa kamu bakar? Buku dosa kami yang dipegang malaikat. Karena orang dalam majelis itu, malaikat itu menghapus setiap daripada dosanya, dia hitung daripada napasnya. Dari awal dia datang ke rumah, dari rumah, itu malaikat sudah, ya Allah ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia. Sampai dia duduk, maka disambung lagi malaikat yang lebih banyak lagi, ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia. Hadhi ahsan. Ini baik. Ini yang terbaik. Ini yang paling bagus. Pakai akal kita. Oh Bib, padahal Bib, aku kayaknya itu mau bakar-bakar ikan merah Bib. Ada ikan merah, ikan putih, ikan apa lagi? Kerapu. Mau bakar, enak padahal Bib. Tapi semuanya itu kubuang. Aku mau berzikir kepada Allah. Hadhil ahsan, ahsan. Makanya orang yang beriman, orang yang masuk surga, dengarkan ini.
orang yang beriman, orang yang masuk surga, orang yang ditetapkan berkumpul sejajaran Nabi Muhammad adalah orang yang menggunakan akal sehatnya. Menggunakan akal sehat. Nah, di hari-hari ini banyak orang itu tidak lagi menggunakan akal sehat. Kalau undangan wali kota, suka dia mau datang. Tapi gurunya ngundang dia, tidak dia mau datang. Kenapa ini? Kenapa begitu? Akal sehatnya tidak main. Kalau gurumu yang ngundang, masjid yang ngundang, habib yang ngundang, filal khair, kebaikanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sekarang lebih menghormati orang berduit daripada orang tuanya sendiri. Orang tuanya menelpon, suruh datang, dia tidak mau datang. Bosnya menelpon, siap bos, siap bos, siap. Apa ini? Akhir zaman. Oh, mamaku gampang aja bang, mamaku. Kalau mama bilang gampang, dikeluarkannya kau dalam paket, kau apa jadi apa? Oh iya, akhir zaman. Ini akhir zaman. Jangan lupa kita nih ibu-ibu, di akhir zaman. Kalau kita tidak jaga anak-anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita, minta maaf, deras arus di luar itu. Tidak bisa orang bertahan sendiri, terkecuali dia bertahan dengan komunitasnya. Tapi kalau dia berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul sama orang saleh, masuk dalam satu pengajian, masuk dalam satu pesantren, masuk dalam komunitas sholawat, bisa dia bertahan dalam kebaikan. Tapi kalau dia bertahan sendiri aja, melawan daripada arus kencang, hanyut. Kenapa? Karena derasnya godaan di luar sana. Maka si pemuda tadi ini yang kena goda dengan ikan merah, ikan putih, dia itu adalah anak muda yang menggunakan akal sehat. Ini kan hebat nih, banyak anak-anak muda nih. Ya, orang-orang tuanya juga hebat. Kenapa? Dia menyatakan bahwa Allah lebih penting diutamakan. Allah nomor satu yang wajib kita besarkan. Allah yang agung wajib kita utamakan. Tidak ada yang lain. Maka ketika panggilan masjid, ketika panggilan majelis, ketika panggilan takbir akbar, ini afdal yang menyelamatkanku dunia dan juga akhirat. Kok bisa begitu, Beb? Pakai akal sehat. Saya mau singgung sedikit. Masalah akal sehat. Sekarang ini banyak kita menghadapi daripada orang-orang yang menyatakan duit berkuasa. Beb, dadak duit ndak bisa, Beb. Duit berkuasa. Siapa bilang duit berkuasa? Allah yang berkuasa. Jangan hinakan kita karena ada pulosnya, dadak pulosnya tidak mau. Hati-hati. Ini kita di bulan-bulan kampanye pemilu. Kenapa saya kasih tahu begini? Karena ini orang otaknya udah cuci. Dadak duitnya tidak mau. Intabe, jangan pilih babi. Biarpun babinya pakai jilbab. Jangan pilih anjing. Walaupun anjingnya pakai kopiah. Hati-hati. Pilihlah dengan akal sehat. Siapapun calonnya, nomor berapapun dia, warna apapun partainya,
pilih dengan akal. Jangan pilih yang mana banyak duitnya. Al-haram. Haram. Intabih. Allah melihat kita. Intabih. Pikirkan dengan akalmu yang sehat. Bukan dipikirkan dengan akal-akalan. Oh, enggak apa-apa Habib. Habib jangan marah-marah. Habib jangan marah-marah. Ya ikhwani, saya berdiri sini tidak membawa nomor siapapun. Tapi yang saya kecewakan selaku guru yang mempunyai murid, saya kecewa dengan orang-orang yang menyatakan, ada duitnya kah? Kau berpikir hanya duit? Kau tidak pikir bagaimana 17 ketika kemerdekaan itu, orang-orang memerdekakan itu melawan Belanda, hilang nyawanya. Lalu di akhir zaman ini, kau hanya bicarakan tentang duit. Intabih. Intabih, Allah ada, hati-hati kamu. Jangan main-main. Allah ada. Pakai akal sehatmu. Lihat siapa dia, bagaimana ilmunya. Anu Bib, dia ini pamanku. Biar pamanmu, kalau dia pemabuk jangan kau pilih. Oh iya kan? Ada kan? Nggak nyaman ku Habib. Dia ini tanteku. Biar tante kau lihat juga dia tuh sekolah kan enggak. Kalau dia cuma lulusan SD sampai kelas 5, enggak tahu membaca, jangan kau pilih. Oh ada? Ada. Sampai tanda tangan pun dia enggak tahu-tahu. Hari ini tanda tangannya macam bebek, besok macam burung walet, besok macam gunung lagi. Padahal dia dewan, padahal dia pejabat. Dia maunya kalau bisa enggak cap jempol aja. Kenapa? Karena dulu waktu dia naik, orang berpikir tentang duitnya aja. Nggak orang berpikir dia ini punya kapasitas apa enggak. Minta maaf, saya ini bukan kampanye, serius saya bukan kampanye. Saya enggak bawa nomor siapapun. Cuma jangan memilih dengan karena ada warnanya, warna biru ataupun merah. Ada nih, langsung merangkap dia. DP-nya begini, syanunya ini, syanunya begini. Satu kali pukul dia 1 juta. Mau kau? Boleh juga. Ini berbahaya. Serius ini berbahaya. Jangan ya ikhwan. Nanti makin rusak Tarakan ini. Makin rusak negara ini. Makin rusak provinsi ini. Kenapa? Karena kita pemimpin-pemimpin kita orang-orang busuk, otaknya kotor. Susah kita. Jangan ya ikhwan. Beb, kalau seandainya dia maksa bagaimana Beb? Tetap aku dikasih. Aku enggak mau. Aku sudah dengar Habib Muhammad bilang jangan diterima. Tapi ini ambil. Enggak apa-apa, ambil aja tuh. Kalau yang begitu maksa, ambil aja tuh. Boleh, mau maksa. Tapi jangan deh dipilih. Kenapa? Ini merusak. Mungkin dia maksudnya sedekah. Dia niatnya sedekah. Tapi jangan pilih. Karena fulosnya. Nggak boleh. Karena ada juga caleg-caleg yang baik. Beb, kita kalau nggak ngasih orang nggak mau juga. Ini baik padahal ini caleg. Apalah kau kasih orang. Minyak goreng Beb sama gula. Oh jadilah. Kenapa? Karena yang dihadapi ini orang sikit-sikit fulus. Adakah? Gimana baru kamu bingung kenapa jalan rusak ya?
Kenapa ini? Kenapa ndak benar ya? Kenapa keadilan kita ndak bisa ya? Lapor sama polisi, polisi ndak mau dengar. Lapor sama wali kota ndak mau dengar. Lapor sama dewan, dewannya lari. Kenapa? Ente sudah terima pulus, suaramu dibayarnya 5 tahun. Kapan dia kembali? Kok dia mau naik lagi, baru dia kembali sini. Oh, masa kau lupa sama aku? Konon. Jangan ya ikhwan, tolonglah kita harus berpikir dengan akal sehat. Jangan kita hanya terpengaruh dengan duit. Dengan duit, ada duitnya barulah kita mau. Kalau tidak ada duitnya jangan. Dihilangkan pikiran ini. Ini pikiran yang kotor. Tidak boleh ada dalam hati kita. Ingat, pilih dengan apa? Pilih dengan ilmunya. Pilih dengan sejarah kehidupannya. Oh dia ini beb mantan napi, jangan. Tapi beb pamanku, jangan. Tapi udah tobat, insya Allah lah. Tapi kalau ada yang lain ya silahkan. Berbahaya. Hadz zaman. Ini zaman kita di zaman akhir. Orang senyuman orang harus pakai bayar. Ini kita udah di zaman akhir. Mengerikan. Jangan kaget. Malam ini kita adalah orang-orang yang masuk dalam akal sehat kita. Berapa banyak daripada jajanan dunia di luar sana, tapi alhamdulillah Allah tetap mengarahkan kita daripada kebaikan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang mana pemimpin itu mengarahkan jiwa hati kami kepadamu, yang menguatkan agama kami, yang menguatkan hukum di republik ini, yang mana pemimpin itu bisa membawakan kami menjadi hamba-Mu yang sejahtera, hamba-Mu yang beriman, yang kami mana mudah untuk mendapatkan rezeki, yang mana rezeki itu dari hal-hal yang berkah, dan jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya mau suara kami lalu dia menzalimi kami. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, jauh-jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada caleg-caleg yang zalim. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wali kota, gubernur, presiden yang zalim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan berikanlah kami petunjuk kami dalam memilih pemimpin-pemimpin kami, dan jadikanlah kami berikanlah kami yang mana pemimpin yang taat, yang bertakwa kepadamu ya Allah, pemimpin yang taat bertakwa kepadamu ya Allah, pemimpin yang taat yang bertakwa kepadamu ya Allah. Hilangkanlah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang suka membodohi rakyatnya, pemimpin yang suka menipu rakyatnya. Jauhkanlah kami ya Allah daripada pemimpin-pemimpin seperti itu. Jangan sampai dia tuh naik kata di dalam rumah kami. Jauhkanlah dari mereka itu daripada kami, dan dekatkanlah kami dengan pemimpin-pemimpin yang soleh, orang-orang soleh, orang-orang senantiasa mulutnya kepadamu, hatinya kepadamu, tubuhnya selalu senantiasa sujud kepadamu. Maka hadirkanlah pemimpin-pemimpin itu bersama kami ya Allah. Rabbana faghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil